Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya posisinya sebagai Fajar, umur 22 tahun, kuliah teknik elektro, usahanya drilling, pernah ke kripto, pernah juga terjun ke forex, dan juga ini Fasya, 24 tahun, sekarang kuliah kedokteran, jualan iPhone, pernah aku laku juga, terus jualan mobil, lalu forex, dan juga mengajarkan kepada saya untuk selalu ada batu loncatan. Kami berdua berdiskusi pada tanggal 15 Juli 2026 hari Rabu malam Kamis, tepatnya jam 7 malam. Saya akan jelaskan dulu teknik saya. Saya itu buka usaha drilling itu dari 2024. Nah, saya itu awalnya itu di Sambong. Dengan laba kotor per hari lah ya. Mungkin stabilnya itu di bulan ke-8 setelah buka drilling, bulan ke-8 mungkin ya. Kotornya itu kisaran 500.000 per hari, dan sekarang mempunyai 4 orang pegawai. Dan juga di cabang Suaka itu bukanya itu Desember 2025. Sekarang laba kotornya itu 350.000 per hari, udah sama voucher dan juga admin ya. Voucher dan admin, ini juga voucher, admin, dan juga bensin gitu. 2 orang pegawai. Saya ambil 40% dari laba kotor sebagai laba bersih per hari saat ini. Saat ini juga saya semester 6 yang kuliah di teknik elektro. Jadi hitungannya itu 500.000 ditambah dengan 350.000, 850 laba kotor dikali 40%. Nah, maka saya itu 340.000 per hari. Dan saya juga pernah terjun ke kripto dan forex, karena saat ini di 2025-2026 itu tahun lalu banyaklah influencer di TikTok itu bilangnya itu main ke kripto, Bitcoin atau forex ya kan. Karena pada kenyataannya setelah saya terjun lebih dalam mengenai forex atau kripto itu ya sebenarnya itu scam. 99% ruginya itu retail gitu. Dan hanya institusi seperti bank dan juga broker itu untung, karena mereka yang bisa menggerakkan pasar itu hanya institusi. Dan juga bank, retail itu tidak pernah bisa menggerakkan pasar untuk kripto, bahkan forex juga. Saya juga pernah dengar bahwa kalau misalnya seperti untuk BTC atau ETH atau bahkan XAU mungkin ya, 1 triliun pun tidak akan pernah bergerak pasarnya. Jadi emang harus institusi yang sangat besar gitu. Jadi saya juga baru menyadari kalau misalkan di kripto atau forex itu memanfaatkan yang bodoh, karena sistemnya itu kan zero sum game ya, balik ke nol. Jadi kalau misalnya contoh nih, broker itu kan mempunyai alat yang lebih canggih daripada retail gitu, daripada trader. Broker itu lebih canggih lah. Dia kan bisa lihat stop loss dan juga take profit pemain, bisa lihat pemainnya ada berapa banyak, dan juga berita ke depannya gitu. Contoh nih misalnya balik ke nol itu gimana, selalu kan ada grafik yang naik, grafiknya itu naik nih. Nah, si broker tuh udah tahu bahwa ini kedepannya itu akan naik. Cuman namanya market kan tidak bisa ditebak. Jadi broker itu hanya bermain di daerah komisi. Kalinya komisinya doang. Komisinya berapa, spread ya, kita baca spread. Jadi intinya spread itu ya bahasa kasarnya admin. Itu doang. Broker itu literally ngambil admin. Maksudnya gimana? Ketika ada yang nge-buy nih. Misalkan ada yang nge-short, oke, kita nge-short. Orang lain di sini nge-short karena mau tektokan gitu, sama ternyata 14 ke atas nih. Nah, yang nge-buy itu, yang short itu ada 500, yang nge-short itu pasti loss. Contohnya 500 USD. Nah, 500 USD-nya itu pasti nge-short karena ada yang nge-buy. Jadi uangnya itu pindah ke yang nge-buy. Jadi yang short-nya itu pindah ke buy gitu.
Paham nggak? Intinya kalau misalkan ada orang yang rugi, pasti ada yang untung. Masalahnya kita sebagai retail 99% rugi. Silakan kalian bisa cari di Gemini, di ChatGPT, atau bahkan di search lah, data-datanya banyak di internet. Karena kebanyakan 99% trader itu rugi, retail itu rugi bandar pokoknya mah. Dan jujur Fajar juga kripto nggak terlalu banyak amat, karena Fajar juga tahu kayak Bitcoin atau Ethereum atau bahkan XAU itu agak mencurigakan. Beda dengan saham mungkin ya, seperti sekarang kan Andre Hakim atau bagaimana, saya kurang paham juga. Tapi di sini Fajar posisinya umur 22 tahun, masih mencari yang cocok dan juga cenderung ambil yang stagnan aja gitu, ambil yang stabil. Saya ngambil yang stabil untuk posisi bisnis. Oke. Dan juga di usia 22 tahun ini juga Fajar itu kata Aca juga bilang coba gambar grafik di bulan pertama, di tahun pertama itu, di bulan pertama itu bagaimana di Q1-nya, lalu Q2-nya, Q3-nya. Kenapa harus digambar grafik? Kalau misalkan posisinya memang stagnan, lebih baik deposito. Kalau misalkan 6% per tahun gitu, dari modalnya awal 50 juta jadi 150 juta. Dan juga kita itu harus jangan pernah ngasih makan ego. Dan bisnis itu terkait dengan waktu, apalagi dengan orang tua yang bentar lagi akan pensiun dan juga sudah tua gitu. Dan kita itu harus lapar, tetap harus lapar. Ingat, harus ada pemicu untuk apapun itu. Jadi kalau bisa bisnis itu resikonya itu harus lebih kecil gitu. Jadi kalau bisa itu, kalau misalkan kita trading nih, nah SL-nya itu 1/2 gitu, profitnya itu bisa harus kali 2 lah daripada resiko gitu. Dan kita juga harus paham dulu, harus dimantapkan dulu ini pemahaman ini terkait resiko, terkait apapun itu melalui uang entertain. Uang entertain itu masuk ke relasi. Nanti saya kasih tahu. Jadi sebelum kita memulai sesuatu bisnis, kita itu harus tahu dulu, dimantapkan dulu ilmunya untuk menghindari uang sekolah. Uang sekolah itu adalah uang kebodohan. Bisa jadi 2 juta atau 3 juta ruginya. Untuk ya tinggal minta aja gitu ke relasi, ke orang lain ya. Misalkan ini gimana ya kok gini gitu, kenapa gak nanyain kan, untuk menghindari uang sekolah 1 juta 2 juta gitu. Cukup mungkin dengan sebungkus rokok mungkin dia akan ngasih tahu semuanya dan kita tinggal mencatat seperti ini gitu. Itulah fungsinya uang entertain, uang relasi. Jadi kalau misalkan laki-laki, kata Aca, kata apa sih nih, okay, cara relasi baik apa sih? Relasinya itu kalau misalkan kita itu harus bisa nge-influence orang-orang, mau dia laki-laki. Kalau misalkan laki-laki ya kita itu harus pakai barang branded dan uangnya itu dari entertain. Dan kita sebagai laki-laki harus berbicara amisna hungkul. Amisna teh maksudnya nih saya bisnis briling 350.000 per hari tanpa minus karena pembukuannya lengkap dan juga semi autopilot bla bla bla. Jadi ke orang lain tuh harus bagus-bagusnya supaya mereka juga terinfluence. Kok bisa ya dia pakai barang branded, usia sangat muda gitu, 22 tahun dan keren gitu, dan juga bisa mempengaruhi. Gimana caranya ketika orang lain si laki-laki ngobrol itu semua pandangannya itu mendengarkan, semua orang mendengarkan dan juga punya power gitu. Kalau misalkan cewek ya influence-nya cewek itu yang pertama ya jelas kecantikan juga, yang kedua itu cewek itu suka mendengar daripada melihat, karena luluhnya seorang hati cewek itu kan dari chat WA, dari apa sayang atau bagaimana gitu. Tapi di sini kita tidak ambil dulu cewek karena di sini kita bahasnya itu bisnis, oke? Bukan itu.
Jadi seharusnya dari laki-laki itu adalah low profile tapi menonjol. Jadi yang sederhana itu sikap tapi mewah, pakai barang branded, iPhone 15 lah atau apalah gitu. Dan juga setiap ngobrol orang lain harus perhatikan gimana caranya untuk bisa nge-influence. Simpel. Sebelum kau ngomong, ingat kata-kata lu belum mandi ya. Ya. Dengan begitu kau akan bersih, kuku akan bersih. Ya kan? Badan akan dirapihin, kerah juga, terus akan nyisir juga. Ya kan? Lu belum mandi ya? Jadi kan anjir, kayaknya sebelum saya menjadi pusat perhatian saya harus bersih dulu, saya harus ini dulu. Begitu. Oke, itu dari cara Fajar dulu ya, mungkin. Dari Fajar dulu dan juga ke relasi sebelum kita lanjut, sebelum kita ngobrolin yang bisnis yang hancur mungkin ya, karena itu juga pengalaman. Dan juga Aca juga menyarankan kepada saya untuk kalau misalkan Fajar punya uang misalkan 30 juta nih, oke, memang jujur adalah uang 30 juta yang nganggur gitu, bisa digunakan sebagai batu loncatan. Contoh saja Fajar punya cash ya saldo 30 juta plus 10 juta HP pribadi Fajar kan iPhone 15, oke. Nah di 30 juta ini bisa jadi 5 HP itu modal 6 jutaan gitu, dengan rata-rata bersih mungkin 800.000. Dan bagaimana cara jual iPhone kata untuk batu loncatan ini ya, menyediakan iPhone untuk orang yang butuh gengsi intinya mah. Jadi iPhone itu kan beda dengan Android itu kan ya namanya Android murah lah, terus gimana nggak iPhone nggak gengsi gitu. Kalau misalkan Android kan gimana juga itu kan orang itu butuh gengsi sekarang karena emang ekonominya memang lagi agak sulit mungkin. Dan juga bisnis apa sih yang lebih besar gitu untungnya daripada iPhone? Nah itu kan daripada Android. Untuk kalangan para mahasiswa memang iPhone juaranya. Dan juga uang perputaran batu loncatan ini setiap akhir bulan harus ada menjadi saldo lagi gitu. Supaya apa? Lapar. Betul, kita itu harus lapar. Gimana caranya? Si 5 HP terjual semua pada akhir bulan. Apakah kita harus jual rugi kah? Apakah nantinya minus 300.000 kah dengan itunya atau bagaimana? Pokoknya harus jadi saldo akhir lagi. Begitu. Jadi harus benar-benar ekstra banget. Dan juga ini lanjut dari barusan. Ini tuh bisnis pertama itu HP iPhone ya. Apasia itu kedokteran. Keren sih menurut saya. iPhone, aku laku, mobil forex, batu loncatan. Nah, dari HP ini dia itu awalnya itu adalah konsumen. Oke, pengguna dulu, lalu ke seller, lalu ke jadi supplier. Oke. Jadi ekosistemnya itu Aca kejatuhannya itu adalah ketika menjadi supplier bukan menjadi seller. Oke, karena dia berprinsip bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Nah itu adalah kesalahan dari Apasia. Karena apa? Mungkin gini. Ketika harus ada budget 10 juta untuk menggaji orang ya, pilihannya itu kan hanya 2. Mungkin contoh Apasia itu pilihannya 2 gitu. Jadi lulusan finance dan marketing yang udah S1, yang jelas punya IPK, yang punya pengalaman bla bla bla, atau teman SMA gitu. Ya anggaplah namanya si Toke lah ya. Jadi Apasia lebih condong ke temennya lulusan SMA. Toke kadang mungkin bisa dipercaya atau obrolannya bagus atau bagaimana, mungkin karena ya lihat juga dari orang tuanya punya hutang, jadi sama-sama hayu kita cari uang bareng, mungkin begitu. Tapi ternyata memang harusnya lebih ke yang punya pengalaman, yang lebih matang juga di lulusan finance dan juga marketing. Dan juga aja di sini mending kena 3 juta iya cenah daripada 10 juta iya gitu. Jadi kan lumayan 7 juta eta lagi selisihnya juga. Dan juga di sini itu waktu
waktunya itu mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan untuk gimana caranya finance ini sudah kesini, padahal kan lebih baik langsung aja hire 10 juta. Dan juga kesalahannya adalah tidak ada hitam di atas putih gitu, jadi pembukuannya mungkin semuanya diakalin sama stoknya ini gitu, tidak ada hitam di atas putih. Dan juga posisinya saat itu posisi sudah jadi, toko sudah ada, garage iPhone ya, iPhone Tasik 1 atau gimana lah. Jadi supaya dia itu main ke Hong Kong lalu ke Singapura A1 dan juga ke Batam. Singapura itu beneran di Singapura, TikToknya juga ada, Fajar juga lihat ini Indonesia, terus ke Batam, terus dijual ke nasional gitu ya kan. Dan akhirnya di HP ini ruginya itu, jadi resikonya tuh resiko kredit katanya. Ketika dia contoh uangnya kan 30 juta nih tadi mana, nah, uangnya itu 30 juta lah, sama lah ada reseller juga uangnya 30 juta dapat 5 HP. Nah si Aca tuh dengan resikonya kuat itu dikasih lagi 4 HP gitu, jadi 9 gitu, dan berbasis nota dan kepercayaan. Sementara ini tuh salah ini harusnya kalau misalkan 30 juta dikasih 5 HP udah 5 HP, karena kalau misalkan kehilangan 1 HP aja itu membutuhkan mungkin 10 kali penjualan, dan ini kasih 4 HP jadi 40 kali resiko gitu. Makanya kalau bisa usaha itu yang resikonya itu 1:2 ya kan, dari awal nih 1:2 gitu. Kalau misalkan cut loss ya udah 1, kalau misalkan ada 2 gitu. Jangan terlalu main leverage karena itu sangat berbahaya sekali. Untuk malah ini kebalik malahan kayaknya ya, kalau misalkan kayak gini mungkin 40:1 anjir. Jadi profitnya itu 1 dibanding resikonya 4:40 gitu anjir kata gua. Ya mungkin ini adalah kebodohan juga, bisa disebut uang sekolah, tapi ini agak terlalu konyol juga sih, mungkin begitu. Tapi tidak apa-apa karena Fajar dan Pasha mungkin kedepannya akan combo, oke? Dan juga tahu diri itu untuk kapasitas diri. Bagaimana sih kapasitas diri itu? Kapasitas diri yang dilakukan tahulah kayak anjir orang mah misalnya contoh Fajar kan Fajar harus tidur 8 jam untuk mempunyai otak yang gacor. Dan juga Fajar juga kan bisa juga contoh kemarin Fajar kan main catur juga 9 babak 9-0 lawan orang-orang bisa gitu. Fajar tidak butuh rokok, Fajar tidak butuh kopi, literally air minum mineral tuh, literally itu doang, nggak perlu ngudut, tak perlu iya. Jadi harus tahu diri, batasan diri sendiri. Memang bagus biasa sendiri, memang bagus, tapi kalau misalkan mau besar wajib berdiskusi lah dengan tim, nah gitu, harus punya tim intinya. Dan juga nantinya untuk Fajar dan Pasha kemungkinan akan combo karena Fajar punya usaha ini jelas, tokonya juga ada 340.000 per hari. Kali ini aja 4 kali aja 30 hari ini berapa ya profit saya ini? Ke 40 kali nih kali 30 hari tuh 10.200.000 itu bersih. Kalau misalkan kotor ada 20% lagi, saya belum hitung bla bla bla. Intinya 40% aja per hari. Kenapa 40% lagi buat pegawai dan juga 20% untuk perbaikan tempat. Tapi di sini saya sudah budgeting seperti itu. Siapa juga umur 22 tahun punya begini, kuliah teknik elektro semester 6 dan juga Pasha juga kedokteran, siapa juga kalau misalkan bukan orang-orang terpilih. Dan juga belajar dari orang lain, itu kata apa sih ya, sebelum kalian buka bisnis itu belajar dulu dari orang lain. Dan juga ada waktunya untuk duduk sebelum koar tetap gitu, lapar boleh, lapar harus ada waktunya juga duduk. Dan juga untuk Fajar itu drive-nya tuh pakai, jadi intinya catatan kata apa sih itu, kalau misalkan aset itu adalah apapun yang di perusahaan, bahkan seperti contoh nih lampu juga harus ada berapa watt, jadi semuanya itu dirapihin. Contohnya lampu, kursi, terus ini bor, HP juga, terus misalnya tas. Nah semuanya itu harus difoto dan juga ada
keterangannya bahwa itu adalah aset dari perusahaan. Apapun yang ada di perusahaan adalah aset, bahkan transaksi, bahkan ilmu mungkin ya, semuanya juga adalah aset gitu. Jadi literally historical, tempat sampah semuanya harus dipoto dan juga ada di Google Drive pakai teknologi sekarang begitu. Oke, lanjut ke nomor 2 nya itu adalah, bentar ya saya tulis dulu. Lanjutnya itu ke aku laku. Aku laku istilah iPhone kan aku laku nih. Di aku laku itu tembus katanya hit sampai 40 juta per bulan. Saya baca keren sih. Nah dulu itu kan Pasya itu buka aku laku sampai penghasilannya tuh 40 juta per bulan. Fajar kurang paham gimana caranya karena waktu itu Fajar tidak dikasih tahu. Tapi intinya untunglah di aku laku ini, kategorinya untungnya tuh untung banget. Karena terus Fajar tuh tanya gitu, kenapa berhenti dari aku laku? Jai, kelihatan kalau misalkan di aku laku itu waktunya tidak akan lama dan juga aku laku teh bener lah. Jadi semua profitnya itu ditarik ke rekening gitu. Jadi udah di stop aja. Tapi untung aku laku keren sih. Masya, keren banget anjir, bisa jualan kayak reseller. Contohnya itu dia tuh dropship ya kan, ada barang dari Shopee gitu, dari Shopee itu dijual ke aku laku di dropship dengan harga di markup. Contohnya kalau misalkan harga 400.000 dia dijual di aku laku tuh 440.000 gitu. Dan dari pembeli 440.000 itu dari pembelinya bisa kredit, bisa gimana, bodo amat Pasya mah. Karena contoh ada yang cicil 6 bulan 440.000 gitu. Orang lain cicil mungkin bayarnya setengah ya, DP atau bagaimana, cicilan 0% bla bla bla. Tapi ke pasiennya mah langsung 440.000 di awal. Itulah aku laku. Tak ke sini karena macet bla bla bla. Mungkin Fajar kurang paham juga, tapi setidaknya untung dan dia berhenti di aku laku. Itu untung dan itu jelas keren. Siapa juga aku laku pakai MacBook. Kan keren, sehingga resiko atau kerugian yang Pasya lakukan ketika iPhone itu adalah sekitar 600 juta ya. Oke, di sini saya akan tulis dulu ya 600 juta untuk iPhone. Sini aja 600 juta. Untuk iPhone tuh minusnya 600 juta. Dia bilang gitu karena ya mungkin dari posisi temannya juga rugi lah intinya. Oke. Agak sedih sih dari HP. Yang kedua itu mobil. Di mobil itu Pasya itu sudah berkoneksi dengan banyak dengan banyak institusi, bukan sih, para pemerintahan lah, mungkin dari polisi atau tentara, leasing dan kredit. Kebetulan saat ini posisinya itu polisi, leasing dan juga kredit. Bahkan Pasya itu sudah sampai untuk bikin PT leasing untuk mobil. Karena kenapa untungnya itu menggiurkan, posisinya itu ini adalah batu loncatan. Karena ini posisi batu loncatan. Tadinya kalau misalkan si mobil ini juga sampai disita, kagantian ku iPhone ogenan gitu, karena belum ketahuan bahwa iPhone itu rugi. Lamun mobil oge kudu nama kagantian ku iPhone. Nah, sekali ngajual mobil itu untungnya 10 sampai 20 juta. Tapi posisinya Pasya kebanyakan mobilnya sebelah atau bodong. Nah itu yang Pasya agak mungkin gimana ya, yang kurang perhitungan ketika resiko adalah polisi. Ternyata supplier yang punya mobil adalah mafia, terkena kasus pencucian uang. Contohnya kayak gimana? Ini mafia nih, mafianya itu kan ada banyak, mungkin sendiri dong mafia butuh ini. Kebetulan mungkin aja ini Pasya langsung itu deket sama mafianya atau bagaimana. Jadi ketika mafianya kena pencucian uang, diperas lah oleh polisi supaya bebas.
mobil hilang, mungkin ya, uang juga diperas, minusnya 800 juta. Begitu. Ya, 800 juta hilang. Ngeri, memang begitu. Ini terbaru 2026 nih saya mendapatkan info. Diperaslah 800 juta oleh polisi. Emang mengerikan, memang harus seperti itu. Sebelum kita masuk ke bisnis jual beli, dimantapkan dulu ilmunya, belajar dulu untuk menghindari uang sekolah atau uang kebodohan dengan cara entertain relasi seperti itu. Ini oke, yang ketiga adalah forex. Ya, karena pernah dilihatin juga berapa sih profitnya. Yuk Aca asalkan 2 juta jadi 5 juta 10 juta. Tapi ketika malam-malam itu cina Aca teh apa sih namanya itu, Aca itu lebih ke arah FOMO mungkin ya. Kan Aca itu posisinya tuh ya memang bagus lah. Oke, kita buka aja chartnya ya. Di sini ada XAU USD. Nah, saya fokusin dulu. Oke, di sini ada XAU USD ya. Jadi mungkin posisinya emang di buy, dan juga di TikTok itu kan posisinya buy ya ini. Ya, gini, mungkin pikiran Aca adalah gak mungkin dong harga selalu terus naik, pasti ada turunnya juga, ya kan? Dia buy, untung dia buy, untung karena terlalu banyak menang. Akhirnya dia all in sell gitu. Ternyata apa sih? Nge-spike harganya. Nah, ini nih. Mungkin di sini mungkin ya. Nge-spike harganya ke atas. Ini 4000 pips mungkin ke atas mungkin ya, gitu. Hilang. Karena pikiran dia itu bisa jadi scalper gitu, buy sell. Mungkin keterkacauannya tuh di grafik yang ini, mungkin dia akan turun dulu, dia akan naik, ternyata dia sell, oke, rugi, dia all in semuanya di malam itu dan serap hilang, lalu turun setelah itu, begitu. Tapi kan harusnya dia lebih lama. Enggak, ini adalah penipuan dari broker dan juga institusi, karena tahu ini tuh adalah zero sum game. Jadi kalau misalkan harus ada yang rugi, kalau misalkan ada yang untung, jadi literally institusi atau bla bla bla, atau ya institusi atau bank atau apapun atau broker itu ngambilin duit dulu dari Apasia, totalnya itu rugi $11.000. Serius, saya lihat, mungkin tidak dipoto juga ya, ruginya itu sekitar $11.000. Nah, di sini saya akan buka kalkulator ya untuk masa sih $11.000 itu berapa sih? $11.000 ya. $11.000 tuh, nah 200 juta lah, mungkin 180 juta, dan stop, tidak main lagi. Karena begitu kebanyakan, ketika orang lain rugi baru berhenti. Nah, itu kesalahannya, itu yang salah. Oke, saya di sini tulis ya, sekitar 100, mungkin waktu itu kursnya 180 juta ya. Oke, begitu, itu yang salah. Dan juga saya dengar juga mungkin Aca juga untuk membuka iPhone, ketika itu tuh kan pinjam kurnya juga kan 500 juta. Kita akan totalkan di sini kerugian Apasia. Mungkin ketika Apasia lihat video ini dan mungkin termenung ya, kayak oh nyanya si Aji bener oge anjir gitu. Jadi terlalu memainkan leverage anjir. Intinya 1,4 M lah dia rugi tuh, 1,4 mili M. Dan mungkin sekarang sisanya itu sekitar 300 juta lah. Kemarin bilang ke Fajar bahwa dia punya ini ya sekitar 300 juta. Akhirnya kedokterannya belum jadi, dengan pacarnya pun ya
apa saya juga punya pacar gitu, yang udah punya pacar dari SMA, bahkan SMA 1 Tasikmalaya, tidak bergengsi bagaimana. Pajar juga sama dari SMA 1 Satas, oke. Dari Satas juga, gimana mau itu ya. Jadi emang menyedihkan juga melihat Apasya sendirian bertarung, mungkin karena bahkan dari quotes-nya mungkin ya. Mana kertas itu? Bentar. Untuk quotes dia apa sih namanya tuh? Ini kena itu ya, kena spidol tadi. Oke. Kalau ada masalah atau apapun itu sharing ke orang yang pinter juga, karena manusia itu memang nggak bisa hidup sendiri, apalagi udah kayak gini leverage-nya terlalu tinggi. Dan mungkin juga ketika Fasya umur 23 tahun atau 24 tahun kan, siapa sih yang udah hit 1 miliar pertama di umur segitu? Gak ada di Tasik, gak ada, bahkan mungkin di Jawa Barat udah sampai nasional. Pajar mengakui kehebatan Fasya, oke. Bang keren. Bahkan dulu ketika Pajar buka Briling gitu kan, sebenarnya mau nyobain dulu kapabilitas enggak, ketika Pajar itu combo dengan Fasya ke depannya gitu untuk berpartner atau bagaimana. Ketika Pajar udah ngeflip dari 50 juta sampai 150 juta, Fasya yang ngilang, kiblat saya hilang. Anjir, kiblat saya hilang, makanya bingung juga. Oke, intinya itu sharing. Dan juga kalau misalkan nih ya, sharing. Nah ini masalah nih, kalau misalkan sharingnya itu harus ke keluarga sendiri, harus ke keluarga, anggota keluarga. Karena ini, siapa juga anggota keluarga yang mau gitu lihat keluarganya sendiri rugi? Gak mungkin. Tapi kalau misalkan ke teman, ke orang lain nih, ini akan menjadi senjata. Ini ember bocor ini. Contoh, oke, contoh. Kita gantilah ya. Ini bukan mafia nih. Nah, ini Pasya lah. Bukan mafia Pasya, bukan. Ini untuk konteksnya itu apa sih namanya tuh? Ketika Pasya sharing misalnya, Pasya sharing ke sini ya kan, misalnya ke teman nih, posisinya sharing ke sini. Nah, hubnya tong dibejaannya geus nepi ka dieu nya, da urang mah kamari ngomongna tapi kete bocor ka babaturanana. Nah, babaturanna teh bakalan ngecap Pasya teh goreng kete gitu. Karena ember bocor. Ketika misalkan Pasya rugi nih 300 juta di bla bla bla, keduaan misalnya ngomong nanti kete 5an teh apa senjata makan tuan anjir. Kete batur teh anjir cenah si ieu mah pernah ruginya, nah betul ruginya. Apa teh aku ngomong ke batur mah asalna teh A jadi B, di B teh jadi C anjing. Oh nipu benernya, oh rugi, oh katipu, oh padahal kan misalkan contohnya emang karena emang mobilnya bodong misalnya teh bla bla bla, tapi kan wah anjing si Pasya cenah jeung mafia, jika nama jeung ieu, jika nama jeung ieu. Nah, jadi stigma batur teh terkait relasi teh jadi goreng ka Pasya teh gitu. Padahal Pasya bilang, jagalah relasi. Jaga relasi seperti jaga hidup. Jangan ke orang lain, tapi ke keluarga sini. Kenapa ke keluarga? Ya, kenapa ke keluarga nih? Oh jelas, kalau misalkan keluarga itu siapa juga yang mau nyebarin aib keluarganya. Ya kan, siapa juga mau lihat keluarga sendiri itu susah. Pengennya kan, oh Pasya teh jadi kiblat, oh dia teh punya relasi bla bla bla, oh dia teh ini, lapar, keren, gimana? Siapa juga gitu. Kalau ke keluarga pasti mulutnya di keluarga, pasti keluarga juga, oh Pasya harusnya kayak gini. Dan orang-orang yang pintar tuh pasti, jika aduh sekarang Pajar ya, gus buka usaha bla 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 kieu, pasti nggak bantuan apa sih kumaha kieu beneran kieu. Sedih sih ketika Pajar udah siap, posisinya Pasya lagi hilang arah. Dan juga gini, dan pelajaran juga ya, gini mungkin kita kembali ke matematika dasar kayak tadi Pajar sendiri. Ketika nih oke,
kan gini. Kalau misalkan gini ya, yang kanan itu kan bilangan positif. Kanan itu bilangan positif ya. Kiri itu bilangan negatif kan. Kiri itu selalu positif kan. Kiri itu selalu identik dengan negatif gitu. Tangan kiri lah atau di kiri itu. Dan kalau misalkan kanan kan tuh kan positif. Pengen ke nol tuh susah loh. Pengen di titik netral tuh susah loh. Kalau misalkan kamu udah nyoba dulu ya kayak Pasya sampai hit 1,8 M di sini ya. 1,8 M misalnya punya uang 1,2 lah, 1,2 oke. Karena ada uang investor juga, Pasya juga tahu tapi nggak disebut lah. Nah, tiba-tiba minus nih 1,8 ke sini. Nah, dari titik minus ke 0 tuh susah loh. Susah aja. Jadi berbahagialah orang-orang yang bisa ke titik 0, karena dari titik minus itu bisa kan minus 300 juta ya. Susah ya. Titik 0 tuh penghasilan langsung berapa? 10 juta sebulan. Harus 30 bulan gitu untuk 300 juta tanpa makan, tanpa minum. Gitu. Jadi sebenarnya itu memang agak ngeri sih. Tapi gini, satu hal, Pasya umurnya saat ini 24 tahun, dia masih bisa dan juga masih bisa komo dengan Fajar. Ya. Saya Fajar juga tahu, kenapa Fajar sambil ngerekam gitu. Karena Fajar inilah hasil kerja Fajar untuk bisa menjelaskan gitu secara rinci sebanyak ini, digambar juga. Ini adalah kapabilitas Fajar gitu. Jadi rugi dia, tapi dia punya pengalaman dan juga dia laki-laki. Oke. Kita langsung ke nomor 2, nomor 3 udah forex ya. Oke, sekilas langsung aja ke resolusi mungkin ya. Sebentar. Kita langsung aja ke rumus kehidupannya. Kehidupan itu seharusnya make it simple. Harus simple, make it simple. Oke, gini. Kadang gobloknya kehidupan tuh selalu gini ya, maaf kasar. Kita hidup nih. Pertama itu dikasih angka 5, 3, langsung 6, 2, 1, 4. Kan bingung nih, harusnya makan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kehidupan tuh contoh nih ya, contoh. Pertama, ini posisinya Fajar waktu SD aja ya, biar kalian paham. SD Fajar di nomor 5. Fajar teh naik SD teh naik ojek. Oke. Nih, ojek. Yang ketiga teh bawa tas. Oh, geningan ke ojek teh gening harus bawa tas gitu. Terus nomor 6 teh guru. Oke, ini ada guru di nomor 6 nih. Terus nomor 2-nya itu sepatu. Oh, geningan setelah di SD mah pakai sepatu ya, gak bisa pakai sendal lagi ketika di TK. Terus nomor 1 teh jalan kaki, ya kan? Gening setelah pakai sepatu teh pulang teh harus jalan kaki karena uangnya tuh gak ada buat beli naik ojek gitu. Atau yang keempat naik motor posisinya gitu. Karena ada ojek dan juga ada yang nganterin gitu naik motor. Maksudnya apa? Oke, kayak gini, simpel ya. Seharusnya itu kehidupan gini. Kehidupan itu selalu memberikan angka random kepada kita semua. Tidak pernah nyusun. Yang pertama kita kan ke SD langsung aja naik ojek gitu. Padahal kan seharusnya ketika kita di SD itu nomor 1 dulu. Oh, kita ke sana itu bisa dengan jalan kaki. Tapi dengan jalan kaki itu harus pakai sepatu dan juga kita harus bisa mempersiapkan tas. Dan juga setelah tas itu bolehlah kita itu dianterin naik motor, atau yang kelima itu naik ojek setelah dianterin teh, atau yang keenam itu barulah bertemu dengan guru di sekolah. Paham kan? Jadi intinya kita itu harus gini, kehidupan itu selalu memberikan angka random. Dan di sini juga kita sebagai manusia itu harus bisa mempersimpel sesuatu. Jadi harus bisa mengurutkan atau mengolahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Dan kalau misalkan kamu ingin lebih cepat dalam menyusun sesuatu dengan relasi, tanyain ke orang lain relasi. Bang kumaha aja carana ame 1 2 3 4 5 genep padahal aing misalkan 5 3 genep 2 1 4 ya nah lalieur kieu geuningan gua teh 1 2 3 4 5 genep. Nah, ini teh dari orang lain, pengalaman orang lain. Gimana caranya orang lain mau merelasi dengan kita, ngasih tahu ya kita juga harus pakai entertain tadi.
gitu. Intinya cari pengalaman dari orang lain begitu supaya kehidupan kita itu jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bikin bisnis dulu teh, oh harus yang pertama itu siap modal, yang kedua pengetahuan, yang ketiga ini. Bukan jangan dulu apa sih langsung buka, anjir langsung buka terus teh non sih nggak teh langsung nyari pelanggan. Padahal kan sebelum jadi pelanggan juga harus tahu dulu gimana sih caranya merayu pelanggan gitu ya kan. Jangan langsung pak mau beli gak ini bla bla bla, nah bener lagi can aya gitu kan toko teh kumaha sih gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 genep. Dan juga tahu dulu, matengin dulu posisi pengetahuan, matengin dulu lah, jangan sampai ada uang sekolah. Oke, karena ini fungsinya relasi. Jangan sampai uang sekolahnya itu terlalu banyak lah, uang kebodohan tuh tolol terlalu banyak. Itu yang saya pelajari ya. Oke, jadi inilah ilmu kehidupan tuh. Yang pertama itu harus make it simple, karena dunia itu ngasihnya itu random. Kita ya tiba-tiba anjing rugi, tiba-tiba ini kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu harus bisa, pengetahuan kamu itu harus dari awalnya dulu. Kalau bisa dari universitas kenapa sih butuh uang, oh jadi ke mahasiswa, oh kenapa mahasiswa naiknya UKT-nya tinggi, oh karena ada inflasi. Nah jadi tahu begitu. Oke, itulah rumus kehidupan yang saya tangkap gitu ya, bersama Pasya juga dari kehidupan ini gitu. Anjing, laki-laki bekerja seumur hidup. Oke, kita langsung saja ya ke apa sih itu kehidupan ya, ilmu kehidupan realistis lah. Ketika ini dari Haji Uwais ya, Haji Uwais Pegadaian. Dia oke, kita posisikan ya 2026 ini dia punya rumah megah seperti villa, 1 kolam renang, 2 TV besar, ada meja biliarnya, ada di Jalan Pegadaian, ada meja biliarnya. Dan dia anjing bla 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 keren ya. Gini, prinsip kita hidup kan harus nanya yang lebih sukses, oke, ke yang sudah lebih pengalaman, ke yang sudah lebih hit 1 miliar pertama gitu di umur berapa. Dan dia juga harus punya bisnis yang sangat terlihat, oke dia punya ini, punya ini, punya ini. Kita harus belajar ke orang seperti itu. Oke. Malam minggu kemarin, mungkin tanggal mana ya, mungkin tanggal 9-an atau 2 minggu yang lalu lah, malam minggu. Bisa cek lah tanggal 15 ya, hari Rabu, bisa cek lah. Saya lupa sih. Intinya atau sebentar, kalau misalkan kalian kan butuh data nih. Oke. Nah, malam tanggal 4. Nah, bukan malam tanggal 11, malam 11 itu, nah, saya itu ke rumah beliau, ke JWS ya, tanggal 11. Mang, serius ketika dia duduk. Ketika dia duduk nih, saya tanya gitu, Bang, usaha apa sih yang untung ayeuna? Jai, usaha ayeuna mah cenah bisa bayar pegawai ogenan geus untung. Oke. Usaha ayeuna mah geus bayar pegawai ogenan geus untung karena kunaon? Saya cara ekonomi kan lesu, ekonomi kan kieu, lemah, bla bla bla. Inti nama usaha mah cenah sok-sok we ayeuna mah erek halal erek haram gaskeun gabres. Pokona mah halal erek haram gabres. Amang ge ayeuna mah proyek posisi. Gak ada proyek, karena kalau misalkan orang lain mau ngasih proyek minimal tuh bayar 20% dulu. Acan di tanda tangan can naon 20% lagi sementasi ieu teh. Si ieu teh ka amang teh. Gitu. 20% lanya bayar ka dieu gitu. Oke. 20% lah misalkan teh gitu teh misalkan aya proyek 1M teh kudu mana lah 20% berarti 200 juta jeung si ieu. Lamun teh kieu tidak akan pernah ada lagi proyekan. Never ada lagi, karena dari ini teh kan banyak juga yang pengen gitu di belakang gitu. Bisa tawar ke sini, bisa tawar ke sini, bisa tawar ke sini. Ini sih ya posisinya kudu bara 20%. Jadi emang awalnya geus harap kan, geus nyogok, geus suap. Awalnya sudah suap.
Jadi mau halal mau haram gaskeun. Posisi. Karena kenapa? Yang paling untung sekarang adalah si Febri ya kan, emas Monas aja 72 kilo. Oke. Di rumahnya ada 74 kilo, lebih lagi 2 kilo anjing. Oke, lebih lagi 2 kilogram emas, cuy, emas. Emas lebih lagi 2 kilo. 2 kilo sabar emas lagi hitung sabar. Gitu. Negara sudah hancur. Ekonomi sedang lesu. Prabowo juga udah begitu. MBG juga udah 2 kali ganti kan si Naning Gegis lengser. Nah, akhirnya Amang Haji mungkin sekarang hitungannya dia itu lomba burung lah. Dengan hadiah prize pool 200 juta. Juara pertama itu 70, juara 2 itu 50, juara ketiga itu 40 juta. Nah, dari juara ini mungkin target Amang Haji yang realistis adalah 40 juta. Karena kenapa? Contohnya dia itu kan punya, misalkan ada turnamen di Bandung, prize poolnya 200 juta. Dia cukup mengeluarkan uang 10 juta untuk bisa dapat 40 juta gitu. Tapi dengan kan Fajar juga bilang Amang Haji itu umur berapa sekarang? Umurnya 40 lebih lah, 45, 46 gitu. Saya lupa. Jadi sekalian dia ke Bandung, sekalian dia ajak keluarga. Karena Fajar juga bilang ke Amang Haji, Mang, aritos umur sakitu cita-cita Amang naon? Ya, nu penting mah ningali si Resa hirup, terus si Reina bahagia gitunya. Nya tuh keluarga bahagia, keluarga cemara, keluarga mantunya tuh yang benar, terus segala duitna segala dicukupan gitu. Jadi neangan teh tinu lomba gitu. Jadi ini lo kudu menang lomba. Anu prize anu badan. Tuh. Dan juga simpel deh nya. Terus Mang kumaha sih ayeuna cari jodoh? Eta sebenarnya kieu sih. Mang jahit cenah. Orang mana kamu goh teh? Can gaduh Mang cek biasa. Nah, emang aja nih kan kumaha atuh kade cenah. Jadi nya teh homo, resep ka lalaki. Henteu Mang cek bieu teh. Da kumahanya anu geulis loba tapi kolotna teh kumaha? Kok bisi parabadeung kolotna. Paham tuh sih para badan. Oke, berarti simpel ya. Fajar udah gambar. Kita ini adalah sekoci ini. Kita karena perahu sekoci ini anggap lautan. Oke, lautan. Nah, ini ada kapal pesiar, ada kapal yang ini ada keluarga anu pas-pasan deh. Nah, gitunya. Pilihannya cuma 2 ya lah misalkan di dunia. Yang pertama, Fajar ya posisinya aja. Arek yang anu petot tapi kepesiarna alus ya ti kolotna mertuana aralus ya. Atau yang anu gelis tapi pas-pasan gelis nu mana gitu kan kehidupannya harus simpel oke. Pilihannya cuma 2 ya. Lamun misalkan enak diomong-omong di lautan tangana anu suportif ka urang ke bantuan urang ya, urang kan sekoci leutik di usaha sorangan bla 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 tapi kan itu kota beunghar atau enak pas-pasan di keluarga ye jeung lamun misalkan nikah teh posisina teh dibayar agar ke urang ye mending mana ye lamun Fajar indis ekonomi ya kurang tulis indis ekonomi ya. Ekonomi mending ieu serius sumpah aing mah mending ieu mending petot tapi eta karena posisinya saya di sini ada sekoci kecil. Fajar umur 22 tahun kuliah teknik elektro usaha building pernah juga main forex atau nikah dan tidak kadia orang mah jangan kabogoh teh jangan pertua teh karena hanya 2 eta intinya mah. Dan Fajar juga harus bisa gimana caranya Fajar masuk ke kapal pesiar ini dengan cara status sosial, dengan cara pakai barang branded, dengan cara Fajar upgrade value yang Fajar punya. Makanya Fajar selama mungkin berapa menit ini setengah jam lebih lah ya 40 menit mungkin berapa menit video ini Fajar tidak tidak dengan PPT. Kenapa? Karena harus dilihat dari awal sampai ini daging semua ini. Oke, ini daging semua. Ininya dari Amang Haji, ilmu kehidupan realistis, usaha apa yang untung, mau halal mau haram, gaskeun, gabres.
karena dari atasnya juga ini sudah 72 kilo ya, Tower Monas. Di rumahnya Febri 74 kilo, lebih lagi 2 kilo. 2 kilo anjing lebih lagi. Oke. Bisa korupsi di Konoha mah korupsi boleh kalau ketahuan bagi-bagi. Oke, dan juga gimana cara cari jodoh? Ingat kapal skoci ini ya, mau misalkan dia kapal pesiar tapi petot atau gelis tapi biasa aja, Pajar lebih cari yang kapal pesiar indis ekonomi. Gimana caranya? Itu cari kabogoh dulu ya, mungkin karena nantinya mungkin ada istikharah atau bagaimana. Karena laki-laki itu memilih, sementara cewek itu dipilih. Ya. Aduh ya. Intinya cewek itu dipilih dan laki-laki itu memilih. Indis ekonomi. Begitu ya. Oke. Pajar juga ngobrol sama Aca berapa jam? 3 jam, 4 jam itu berapa SKS. Intinya itu, kenapa di video kan? Supaya teman-teman paham. Kenapa digambar? Supaya jelas, bosku. Nih, aja nih. Sudah capek berapa menit tanpa istirahat tetap gacor. Ya, tetap gacor. Oke. Ini Pajar umur 22 tahun. Sudah saya kasih tahu, sudah saya ini juga simpelnya seperti itu karena kehidupan itu make it simple. Dan untuk teman-teman ya yang lihat video ini, terima kasih sudah melihat video ini. Mungkin Aca juga 10 tahun lagi mungkin juga akan tetap melihat video ini karena video ini akan di-upload di YouTube ya, supaya menjadi aset juga biar mungkin Pajar di masa depan juga lihat anjir baheula orang gacor geningnya. Nah gitu. Paham. Ya. Anjir baheula aing gacor geningnya. Nah gitu. Ya. See you next time. Terima kasih, intinya itu. Oh iya, satu lagi. Ilmu dari Pajar, kesimpulan ya. Biar kalian lebih apa sih namanya itu? Lebih mantap lagi. Sekalian. Oke. Gelar gini, kalau misalkan orang-orang dengan kapasitas yang hebat, dia itu punya track record, dia itu punya gelar seperti dosen, track recordnya, dia punya toko atau dia punya A, punya B, punya C, punya D. Setiap kali dia presentasi atau dia memberikan ilmu, seharusnya itu bisa ditulis oleh konsumennya atau dicatat gitu. Pajar gitu sih. Atau bisa direkam. Dan omongannya si pemateri itu bisa dipegang. Oke. Itu sih yang Pajar dapetin ketika Pajar kuliah. Kalau misalkan orang yang memang benar-benar bagus, ketika dia ditanya, dia harus bisa menggambar secara simpel. Nah gitu. Itu di teknik. Oke. Yang kedua, ini teknik record Pajar ya. 2 cabang, 6 pegawai. Pajar itu sudah menseleksi mungkinnya nyari orang yang jadi 6 pegawai itu sekitar 25 orang. Oke, 25 orang nih saya interview satu-satu gimana, lihat ijazahnya. Simpelnya mah gini sih, karena Pajar pernah kecolongan lah. Ini pegawai juga lihat ijazahnya doang. Pokoknya mah gini, jangan percaya ijazah. Oke. Ijazah itu palsu, kawan. Serius, ijazah nilai itu palsu di zaman sekarang. Oke, saya tulis. Ijazah itu palsu. Tes jelema langsung sok berekeun kasus kieu kumaha, kasus kieu kumaha, kudu dites nanaon ge. Bener teu kapabilitas, bener teu omonganana, bener teu nilaina. Gitu. Paham? Jangan terlalu lihat dari, memang betul, jangan don't judge book by its cover, ya kan gitu. Tapi tetap kudu dites oge. Makana di sini posisinya Pajar erek branded kokoh
baju teh erek otakna gacor ongkoh tinggal awak ge di gedean di badagan nih otot orang ya di badagan ya guys rajin olahraga orangnya ya. Terus anu katilu membagi waktu delegasi dan urgensi. Pajar udah bisa membagi waktu dengan kuliah di teknik umur 22 tahun semester 6 dan juga delegasi juga ke orang lain juga kita juga urgensi mana yang bisa sekarang dilakukan, mana yang bisa besok dilakukan, mana yang bisa picuaneun, mana yang ini. Dan juga Pajar juga udah bisa lihat target pasar, udah lihat target pasar kripto, forex, saham mungkin ya kedepannya, dan juga mungkin iPhone atau mobil atau bagaimana. Karena Pajar juga setelah masih ngomong masih selama ini masih gacor posisinya. Pajar juga adaptif, Pajar juga adaptasi gitu, cepat adaptasinya juga, dan juga Pajar juga belajar dari orang lain. Mungkin aksara ini aksara goreng ya, tapi kalau misalkan kalian resapi ini belajar dari orang lain kayak tadi 1 2 3 4 5 6 harus kayak gitu ya kan, ternyata 5 2 atau bla bla bla. Belajar dari orang lain melalui relasi, melalui dengan uang entertain itu menghindari uang kebodohan. Begitu kawan ya. Itu ilmu dari Fajar. Baru segini, betul standar memang, tapi siapa umur 22 tahun punya usaha sendiri, penghasilan sekitar 9 juta atau 10 juta per bulan, siapa? Gak ada. Ada yang bisa menjelaskan seperti ini? Saya tantang, gak ada. Ada yang bisa menjelaskan seperti ini? Ada, keren. Mungkin Timothy, mungkin Andi Hakim, saya tidak tahu, tapi ini beneran. Dan apa lagi? Udah kali. Terima kasih. Itu ilmu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.